Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bapak akan membahas tentang materi, kalau di RPS itu materi ke-13 dari mata kuliah keperawatan jiwa, yaitu asuhan keperawatan pada pasien korban kekerasan, baik itu perdagangan manusia ataupun KDRT. Materi yang akan Bapak sampaikan ini materi dari Bu Zuzana. Bu Zuzana itu merupakan dosen keperawatan jiwa yang dimiliki oleh kampus kita, yang sekarang lagi ngambil program doktor di UGM. Mungkin langsung saja. Dalam Wetboek van Stravek atau KUHP 1915 dari punyanya kolonial Belanda itu ya, sudah ada satu pasal perdagangan perempuan dan anak laki-laki. Kemudian 1895 itu ditindaklanjuti, dan 1904 itu 16 negara mengajukan The International Agreement, yang mana adalah for the suppression of the white slave trade. Jadi kalau dulu itu kan perdagangan manusia atau perdagangan budak itu kan masih wajar ya. Nah, kemudian tahun 1910 itu konvensi merumuskan the producing of woman on girl for immoral purpose abroad, dirubah menjadi trafficking woman within national boundaries. Jadi intinya adalah intinya dunia sepakat kalau perdagangan manusia itu sudah tidak diperbolehkan lagi. Kemudian data dari USA itu setiap tahun itu 700.000 sampai dengan 4 juta orang dibeli, dijual, dan dipindahkan dan diperlakukan seperti budak. Kemudian tahun 2002 sekitar 2,30 juta orang perempuan itu bekerja di industri seks di luar keinginan mereka. Kemudian 40%-nya adalah anak-anak. Jadi yang paling sering mengalami korban perdagangan ini biasanya kalau nggak ya wanita adalah anak-anak, pasti itu ya. Kalau anak-anak, dan kadang keduanya, jadi sudah wanita anak-anak lagi, dan dia menjadi korban, pasti biasanya nggak jauh-jauh dari korban seks gitu. Di Rusia dan bekas Republik Uni Soviet ya, kelompok mafia mengekspor perempuan dan anak-anak ke Asia, Eropa, dan Amerika Serikat. Kemudian anak-anak dan perempuan di Nepal, Bangladesh dijual ke rumah bordir di India dengan harga sekitar 1.000 US dollar, dan 200.000 anak perempuan di Nepal, mayoritas di bawah 18 tahun, dieksploitasi di India. Jadi memang untuk masih banyak sekali kasus perdagangan anak gitu ya. Di Indonesia pun pasti masih ada, karena kita sering dengar berita dianya istilahnya digelapkan, kemudian tahu-tahu dijual dengan pengubahan identitas, terus tiba-tiba dia bisa kembali lagi. Itu ada itu. Nah, kenapa sih mereka jadi korban? Tergiur dengan janji dan kehidupan yang lebih baik dari broker. Jadi istilahnya tuh dijanjikan apa gitu, dijanjikan kehidupan yang mewah, kehidupan yang layak gitu dari sebelumnya, dan biasanya sih itu nggak jauh-jauh dari biasanya kemiskinan sebelumnya gitu. Terlepas dari rumah tinggal mereka berada di bawah penguasaan para pedagang orang atau penjual orang gitu ya, menilai melalui tindakan kekerasan perdagangan orang sehingga mereka tidak berdaya. Kemudian kegiatan ilegal ini yang diminati oleh organized crime atau kelompok kriminal karena keuntungannya besar, dan korban dari kelompok strata sosial ekonomi yang rendah ingin memperbaiki hidupnya. Jadi istilahnya mereka menganggap sesuatu itu adalah win-win solution. Jadi yang dijual itu pengen dapat uang banyak, yang menjual itu dapat uang banyak juga. Yang sebenarnya itu nanti ujung-ujungnya pasti akan merugikan yang dijual itu. Kemudian faktor-faktor yang memiliki korelasi dengan perdagangan orang ya. Apa sih yang mempengaruhi gitu intinya ya? Struktur masyarakat yang masih menempatkan perempuan sebagai warga kelas 2 yang menimbulkan gender based discrimination and gender based violence, yang menyebabkan kemiskinan perempuan, mendorong untuk perempuan masuk ke dalam perangkap perdagangan orang. Jadi kayak masih anggapan kita sendiri juga yang menganggap bahwa perempuan itu istilahnya adalah sesuatu yang bisa dieksploitasi gitu ya. Jadi istilahnya ya dijual, kemudian dijadikan budak seks dan lain-lain. Kemudian struktur patriarkal yang mendukung pola pendidikan perempuan menjadi submisif, mengutamakan kehormatan dan kepentingan keluarga berakhir pada pengorbanan dalam perdagangan orang. Jadi memang lingkungan sosial kita juga mempengaruhi. Kemudian terbatasnya sumber keuangan yang menyebabkan suburnya industri seks. Jadi memang kemiskinan atau mungkin ekonomi yang akan
berbicara pada saat kita sedang kesulitan, kemudian ya itulah jalan satu-satunya mungkin itu. Kemudian terjadinya berbagai konflik dan menempatkan perempuan dan anak menjadi rentan kehilangan perlindungan dan keamanan hak asasi lainnya, dan ketidakberdayaan negara miskin menyediakan lapangan kerja, sehingga ya itulah yang bisa dilakukan gitu. Bentuknya bagaimana sih? Bentuknya yang paling sering ya itu adalah pengiriman TKI ke luar negeri tanpa ada dokumen resmi. Jadi sering kan dengar berita penyelundupan orang gitu ya, penyelundupan orang ke luar negeri ternyata tidak ada dokumen. Ya bisa-bisa aja masuk, tapi pada saat di sana ternyata dia mengalami kekerasan. Kemudian pas pulang bingung pulangnya lewat mana dan bagaimana. Jadi istilahnya itu masih menjadi budaya itu ya. Kemudian penempatan tenaga kerja ke dalam negeri untuk eksploitasi secara seksual. Jadi ya masih ada. Jadi yang ngirim anak ataupun siapa gitu ke tempat-tempat hiburan gitu ya. Kemudian penyelenggaraan perkawinan terbatas dalam waktu hanya untuk melegalisasi hubungan seksual kawin atau kawin kontrak lah intinya gitu. Jadi dia secara agama, bukan secara agama sih ya. Pokoknya ini kan kontrak lah. Kalian sudah pasti dengar intinya itu ya. Selanjutnya penyelenggaraan perkawinan antar negara melalui pemesanan atau mail order bride. Mbak malah baru tahu nih. Jadi istilahnya itu kayak kayak ekspor perempuan lah ini ya gitulah, ekspor perempuan. Kemudian perekrutan perempuan dan anak perempuan untuk objek prostitusi dan pornografi. Perekrutan anak dalam penjelmaan dalam di Jerman tuh apa ya? Pokoknya gitulah ya. Jadi intinya itu perekrutan anak-anak itu akan mempengaruhi mentalnya mereka lah ya gitu. Kemudian pengangkatan anak atau bayi yang dilakukan tanpa proses yang benar atau due process of law. Jadi memang perdagangan orang itu nggak jauh-jauh yang dari namanya seks, kemudian nggak jauh-jauh dari namanya wanita, dan nggak jauh-jauh dari namanya anak-anak. Bapak malah belum mungkin ada untuk dijadikan kerja paksa mungkin ya untuk yang laki-laki mungkin ada. Dan biasanya kalau anak-anak yang laki-laki juga banyak. Biasanya nama terminologi itu istilahnya apa sih biasanya yang paling sering? Ya biasanya yang paling sering adalah human trafficking atau perdagangan anak. Nah, child trafficking atau woman trafficking. Masalahnya apa sih? Kasus perdagangan perempuan dan anak semakin marak terjadi dan menimbulkan korban yang cukup banyak. Kemudian lemahnya penegakan hukum yang dilakukan untuk menghalangi kasus-kasus tersebut, dan oleh komunitas internasional perbuatan ini dikategorikan sebagai perbudakan kontemporer dan masuk ke dalam kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan HAM lah ini gitu ya. Dan kadang juga karena bukan lemahnya hukum ya, bukan lemahnya hukuman yang diberikan kepada kepada korban kepada tersangkanya atau terpidananya ya, tapi adalah lemahnya pengawasan. Bagaimana sih sebuah sistem yang mengatur agar hal ini tidak terjadi lagi? Nah, itu masih sangat lemah di negeri kita. Jadi masih banyak jalur-jalur tikus untuk masuk untuk menyelundupkan orang, dan itu diakui banyak gitu di Indonesia, dan itulah yang kasus yang masih kurang itu. Jadi banyak kita tuh mengekspor TKI keluar tanpa melalui dokumen resmi ya, karena masih banyak jalur tikus tadi. Ini penegakan hukumnya nanti silahkan dibaca sendiri. Nah, fokus kita apa sih? Korban dan pelaku, modus operandi, kasus, definisi, dan instrumen hukum, HAM internasional dan kalau nasional itu undang-undang. Nah, tapi kalau untuk di ASKEP kita nanti, kita lebih fokus kepada korbannya. Kita mau apakan sih korban ini gitu? Karena pasti gangguan depresinya akan sangat tinggi, karena memang ya dibayangkan aja lah mungkin beberapa tahun menjadi korban budak seks dan lain-lain, itu pasti akan sangat berat bagi korban. Karakteristik korban, faktor-faktor perdagangan manusia dan lain-lain, nanti ini silahkan dibaca sendiri, kayaknya ini belum terlalu itu penting. Nah, asas-asas hukum pidana yang terkait nanti dibaca aja deh kayaknya dah ini, karena kalau bapak bahas ini nanti malah bapak katakannya bahas hukum pidana lagi. Nah,
Nah, korbannya apa sih? Perempuan, wanita dewasa, biasanya di atas 18 tahun, dan anak-anak laki-laki maupun perempuan. Seperti yang Bapak jelaskan tadi ya, mereka adalah vulnerable group atau kelompok rentan. Pasal 1 Undang-Undang tahun nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, hak anak adalah seseorang yang belum usia 18 tahun dan termasuk dalam termasuk dalam anak kandungan. Anak dalam kandungan. Jadi anak-anak itu adalah di bawah 18 tahun ya. Jadi yang di bawah 18 tahun itu banyak yang menjadi korban human trafficking ini. Nah, sering juga mendengar tentang penjualan organ ya, penjualan organ manusia. Ada yang anak-anak yang meninggal tapi organnya sudah habis. Nah, itu ada ternyata ya. Perdagangan bayi, perdagangan anak laki-laki perempuan, kemudian eksploitasi sosial, eksploitasi ekonomi, kemudian penjualan organ manusia, organ tubuh. Nanti dibaca sendiri. Kalau human trafficking sudah tahu ya, intinya dia itu adalah dia mengalami istilahnya dijual orang lah dia gitu ya. Modus operandinya apa sih yang sudah Bapak jelaskan. Jadi istilahnya tuh karena istilahnya tuh diiming-imingi gitu lah ya, diiming-imingi sama sesuatu yang bakalan membuat hidupnya berubah gitu. Nah, kalau ABG biasanya ditemui dengan di mall atau pusat pertokoan. Nah, kemudian di daerah tujuannya adalah daerah miskin dan pedesaan. Ya karena tadi istilahnya tuh katanya pengen menjual, pengen merubah nasibnya gitu. Nah, secara sukarela ataupun paksaan. Kalau sukarela itu biasanya penipuan pasti ya. Jadi diiming-imingi dengan janji-janji yang manis, nanti bakalan hidupnya senang dan lain-lain. Nah, kemudian hipnotis. Nah, hipnotis itu juga termasuk sukarela karena dia sukarela tapi karena hipnotis. Kemudian paksaan, kekerasan, ancaman dan lain-lain. Itu proses rekrutmen ya. Bentuknya bagaimana? Bentuknya adalah TKI yang sudah jelaskan, kemudian perkawinan kontrak, duta wisata ke luar negeri. Nah, duta wisata ke luar negeri itu ujung-ujungnya menjadi PSK. Kemudian perdagangan bayi dan penjualan organ tubuh manusia. Ini dasar hukumnya, silahkan dibaca sendiri nanti. Kalau hukumnya nanti banyak lah ya intinya kalau hukumnya ya. Ini instrumen internasional, jadi istilahnya sudah banyak peraturan-peraturan yang dibuat untuk menangani kasus ini. Mungkin Bapak untuk yang human trafficking cukup sekian. Bapak lanjutkan ke KDRT-nya ya. Baiklah, ini materi KDRT-nya ya. KDRT termasuk dalam materi ke-13 tadi. Tahu sendiri yang pasti KDRT itu adalah kekerasan dalam rumah tangga. Bapak di sini akan menjelaskan konsepnya sedikit aja mungkin ya. Nih. KDRT adalah salah satu bentuk kekerasan berdasarkan asumsi yang bias gender tentang relasi antara laki-laki dan perempuan. KDRT bukan hanya sekedar biasa antara suami dan istri. KDRT bersumber pada cara pandang yang merendahkan martabat kemanusiaan dan pembakuan peran gender pada seseorang. Kemudian KDRT bisa menimpa istri, suami, ibu, anak, pembantu rumah tangga atau siapapun yang hidup dalam sebuah rumah tangga intinya ya. Tetapi memang lebih banyak terjadi pada perempuan karena nilai patriarki yang masih kuat dalam masyarakat. Jadi intinya biasanya sih KDRT-nya ini yang menerima itu yang lemah pasti. Yang lemah itu siapa sih kalau dalam sebuah rumah tangga? Anak, perempuan, kemudian ibu juga bisa. Jadi memang yang biasanya yang menguasai itu adalah kalau ibu biasanya dari anaknya biasanya. Kemudian kalau istri itu dari suaminya, atau kalau dari anak bu biasanya dari ibunya atau ayahnya gitu. Itu kekerasan dalam rumah tangga. Tapi kalau untuk kita berhubungan dengan kekerasan dalam rumah tangga pasti biasanya istri dari yang melakukan tindakan adalah suaminya gitu. Definisinya, Komnas Perempuan, Komnas itu Komisi Nasional Perlindungan Perempuan ya. Kekerasan dalam rumah tangga itu adalah kekerasan adalah sebuah tindakan yang mengakibatkan kesakitan yang meliputi empat aspek maksudnya. Dari fisik, mental, sosial, dan ekonomi. Begitu juga kekerasan dalam rumah tangga, itu kekerasan ya. Nah,
Menurut Undang-Undang PKDRT tahun nomor 23 tahun 2004, kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, perampasan, kemerdekaan secara melawan hukum dalam rumah tangga. Intinya adalah sebuah punya kekerasan dalam bentuk apapun lah ya, mau kekerasan fisik, mau kekerasan psikologis, mau ucapan, mau apapun, itu banyak, itu termasuk kekerasan, yang mana korbannya itu biasanya adalah perempuan di dalam sebuah rumah tangganya itu. Intinya kalau dia sudah mengalami penderitaan secara fisik, mental, sosiologis, atau bahkan ditelantarkan termasuk kekerasan rumah tangga juga, dalam rumah tangga juga. Itu menurut Undang-Undang tahun nomor 23 ya. Nah, jenis-jenisnya, kekerasan fisik itu, kekerasan dalam rumah tangga itu ada 4. Yang pertama adalah fisik, menampar, menempeleng, memukul, membenturkan ke benda lain, dan sebagainya, sampai betul-betul kekerasan dalam mengancam keselamatan, ya. Kemudian kedua adalah kekerasan secara mental. Nah, kekerasan secara mental ini adalah misalnya bentakan, makian, penghinaan, ancaman, dan lain-lain. Itu dalam bentuk kekerasan secara mental. Itu kata-kata intinya ya kalau mental itu ya. Kemudian kekerasan secara ekonomi, larangan bekerja. Nah, nanti kalau kalian jadi istri, kalau misalnya kalian dilarang bekerja, itu adalah hak kalian untuk bekerja ya. Jadi boleh bekerja. Kemudian mengontrol pendapatan istri itu istilahnya tuh gajinya diambil gitu, mungkin bisa jadi gitu ya. Kemudian tidak memberikan uang yang cukup untuk keluarga. Termasuk juga gini, kalau suami, tapi maksudnya gini ya, ini agak ambigu kalau misalnya pada saat suami sudah bekerja istilah semaksimal mungkin tapi masih belum dapat uang, itu bukan sebuah kekerasan. Tapi gini, kalau misalnya suami itu menelantarkan, jadi istilahnya dia tuh punya uang tapi tidak diberikan, atau mungkin ditelantarkan lah intinya kayak gitu, itu termasuk kekerasan. Tapi kalau misalnya suami sudah bekerja tapi dia tidak bisa memberikan uang, itu bukan kekerasan, itu memang istilahnya itu adalah masih sebuah usaha lah kayak gitu. Kemudian yang keempat adalah kekerasan secara seksual. Ada loh kasus pemerkosaan terhadap istri sendiri, ada. Intinya hubungan seksual yang berdasarkan dengan kekerasan, dengan paksaan, itu adalah pemerkosaan, baik kepada siapapun ataupun juga pada yang tidak tahu, misalnya kepada anak-anak. Kan anak-anak nggak tahu, nggak dipaksa dia, tapi dia kayak kan nggak tahu, jadi itu termasuk pemerkosaan. Tapi kalau misalnya kepada istri, itu dipaksa gitu ya. Pemerkosaan, pemaksaan kehamilan, termasuk pemaksaan kehamilan ternyata. Jadi pada saat kalian pengen menunda mungkin, tapi ternyata kalau dipaksa hamil ke atas, misalnya masih satu pihak aja, itu bisa termasuk kekerasan dalam kekerasan seksual gitu ya. Kemudian pemukulan atau bentuk penyiksaan lain yang menyertai hubungan intim, pornografi, penghinaan terhadap seksualitas perempuan secara bahasa verbal. Jadi istilahnya ngato-ngatoi lah gitu intinya ya. Jadi memang bentuk kekerasan kepada perempuan itu banyak ya, nggak hanya kekerasan fisik aja, tapi secara mental, ekonomi, maupun secara seksual. Nah, faktor-faktor yang menyebabkan KDRT ada beberapa. Yang pertama adalah ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan. Jadi yang jelas biasanya sih karena keributan kecil yang jadi besar gitu biasanya. Tapi pada saat ribut, nggak mungkin istri itu menang, jarang menang, pasti kalah itulah. Kemudian ketergantungan istri secara penuh pada suami, kemudian pengabaian oleh masyarakat, dan keyakinan yang salah tentang kodrat, termasuk berdasarkan tafsir agama dan mitos tentang KDRT. Jadi kalau kodrat, ada yang ngomong kodrat wanita itu selalu tunduk pada perempuan, pada laki-laki gitu. Sebenarnya kalau misalnya kita masih mengatakan hal itu juga mungkin salah, karena memang bahkan agama kita sendiri, agama Islam itu sudah mengatakan bahwa kita harus memuliakan wanita, termasuk apalagi ibu kita, bahwa sudah banyak kan istilahnya pemahaman bahwa kita harus memuliakan wanita. Nah, mitos tentang KDRT, mitosnya tuh biasanya ya bahwa perempuan harus tunduk, tidak boleh ngadu dan lain-lain itu ya. Ketimpangan relasi membuat lelaki dan perempuan terpaksa mematuhi peran gender yang dilekatkan pada masyarakat
masyarakat kepada mereka. Jadi istilahnya tuh ya peran gender tadi. Jadi laki-laki harus jadi pemimpin, perempuan tuh yang dipimpin dan tidak boleh bersuara. Nah itu. Kemudian suami adalah pemimpin atau penguasa dalam keluarga. Istri adalah milik suami dan berada di bawah pengawasannya. Kemudian apapun yang dilakukan istri harus atas izin suami. Jika tidak terjadi kesalahan dalam bentuk suami, maka dia harus dididik. Nah, itu adalah ketimpangan relasi. Sebenarnya Bapak setuju dengan apapun yang harus dilakukan istri itu harus sesuai dengan izin suami, tapi minimal ngomong. Nah, pada saat pada saat tidak terjadi kesepakatan, itu wajib didiskusikan secara keluargaan, bukan dididik maksudnya gitu ya. Jadi memang karena istri itu adalah tanggung jawab dari suami, jadi wajib tahu suami apa yang dilakukan, dan suami juga wajib mengerti apa yang akan dilakukan selama itu tidak melakukan sesuatu yang buruk seperti itu ya. Dan pengontrolan ini sering menggunakan tindak kekerasan gitu ya. Kemudian ketergantungan istri. Kalau ketergantungan istri, karena istri tidak bekerja di sektor produksi, ia bergantung sepenuhnya pada suami. Kemudian suami menggunakan ketergantungan itu tadi, ketergantungan ekonomi istri tadi sebagai ancaman. Jika tidak nurut, nggak dikasih makan, gitu. Misalnya gitu ya. Kemudian ancaman bisa berwujud tindakan kekerasan, tidak memberikan nafkah, perceraian, penguasaan hak asuh anak, dan penguasaan harta bersama, gitu ya. Kemudian pengabaian oleh masyarakat dan keyakinan salah tentang kodrat itu maksudnya. Masyarakat menganggap KDRT sebagai urusan internal sehingga tidak boleh dicampur tangan. Kemudian KDRT dianggap sebagai cobaan, bukan sebagai relasi kekuasaan yang bias gender, sehingga perempuan wajib mengalah dan bersabar. Kemudian istri yang saleh adalah istri yang mampu menjaga aib dan martabat keluarga, termasuk tidak kekerasan dan yang ditimpakan kepadanya. Jadi istri boleh bersuara pada saat dia mengalami kekerasan. Ya wajib ya, karena memang istilahnya tidak ada agama manapun di Indonesia, di dunia ini, yang mengatakan bahwa kekerasan itu boleh dilakukan. Tidak ada ya. Apalagi agama kita, agama Islam yang menjunjung tinggi tentang pemuliakan wanita. Mitos KDRT apa sih? Mitos merupakan cerita dalam suatu kebudayaan dianggap sebagai sebuah kebenaran di mana selalu ia dipercaya oleh masyarakat yang dijadikan rujukan. Pada akhirnya mitos memunculkan korban dalam kasus-kasus kekerasan. KDRT dan hukum nasional sudah ada ya pasti ya. Di Indonesia pun sudah banyak yang terjerat KDRT ini, dan ya bisa jadi sampai ke tindak pidana juga kalau KDRT, nanti dibaca sendiri. Ini ada kelemahan KUHP juga, konsep pengayaan dalam KDRT, definisi kekerasan hukum fisik. Faktanya KDRT sering berdimensi psikologis, sosial, dan ekonomi. Tidak ada hukum minimal dan saksi alternatif lain. Definisi KDRT tidak dikenal dalam KUHP, kemudian hanya mengenal konsep keluarga inti dan tidak mengenal kekerasan berbasis gender. Tapi kalau sekarang sudah ada undang-undang tentang perlindungan anak, perlindungan perempuan dan lain. Intinya istilahnya tuh kelemahan dari KUHP ini bisa ditutupi dengan peraturan-peraturan lain yang bisa mengakomodir hal itu gitu. Sudah masih baca, nanti silakan dibaca sendiri ini. Nah, ini hal penting dalam undang-undang KDRT seperti yang sudah bawa tadi. Ada sebenarnya undang-undang PKDRT. KDRT merupakan wilayah publik. Jika terjadi KDRT, aparat dan masyarakat berhak masuk dalam wilayah yang selama ini disebut ranah privat. Kayak gini misalnya ada terjadi KDRT, misalnya suaminya mengatakan ini urusan keluarga kami, jangan ikut campur. Nah itu tidak boleh saat ini sudah tidak boleh, karena itu merupakan ranah publik, sudah menjadi bahasan publik ya, kita harus berani membela seperti itu. Kemudian pemahaman jenis kekerasan lebih variatif, mencakup kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan penelantaran rumah tangga, tadi saya coba jelaskan ya. Kemudian pengakuan hak korban berhak dilindungi oleh keluarga, aparat, lembaga sosial, dan pihak lain. Korban juga berhak mendapatkan pelayanan atas penderitaan fisik dan psikologis, didampingi oleh hukum dan jaminan kerahasiaannya. Jadi dijamin rahasia lah dia itu. Lanjutannya ini, kemudian pendampingan dalam proses hukum dan pelaporan. Jadi selama proses hukum itu akan didampingi oleh negara. Jadi jaksa akan melindungi dan akan menuntut sesuai dengan hak-haknya. Kemudian pelaporan, dibenarkan bahwa pelaporan oleh korban di kantor polisi dan kejadian. Biasanya ada visumnya nanti. Wajib ada visum untuk kegiatan untuk kekerasan dalam rumah tangga ini. Kemudian yang keenam adalah alat bukti dan kesaksian.
Kemudian ketentuan pidana. Nah, ini ada pidananya. Pidananya itu 4 sampai 5 tahun. Kemudian dengan denda 12 sampai 25 juta. Pidana tambahan berupa pembatasan gerak, perilaku baik butuh fisik, ruang jarak dan lain-lain. Maupun hak pelaku juga wajib menjalani konseling untuk penyadaran. Jadi istilahnya ada proses pendidikan kesehatan ya, bukan pendidikan kesehatan sih ya. Kayak konseling lah intinya, konseling untuk bahwa yang dilakukan selama itu adalah salah gitu ya. Jadi ada pidananya itu 4 sampai 5 tahun sesuai dengan kasusnya gitu ya. Nah, selesai. Jadi itu merupakan pemahaman tentang KDRT dan human trafficking ya, atau perdagangan manusia. Nah, untuk askepnya bagaimana Pak? Untuk askepnya kita akan membahas askep ataupun SPSP-nya itu pada saat kita praktikum nanti. Karena ada KSP khusus untuk korban ini. Karena ada yang mengatakan bahwa untuk SP korban ini kita juga harus meng-SP juga pelakunya. Nah, masalahnya pelakunya kan bisa jadi nggak ada gitu. Tapi kalau misalnya itu konseling tadi kita bisa juga menjadi konseling sebagai pelakunya gitu. Jadi kita juga bisa meng-SP pelaku gitu ya. Baiklah, Bapak rasa cukup sekian untuk materi ke-13 ini. Nanti apabila ada pertanyaan atau apapun, itu kalian bisa menanyakan kembali ke Bapak dalam bentuk pesan WhatsApp ataupun bisa melalui e-learning ataupun melalui email juga masalah. Karena ini terbuka. Dan apabila gini, misalnya rencananya nanti tapi nantilah ya, untuk sebagai absensi itu apakah mau menggunakan pertanyaan atau menggunakan rangkuman, nanti akan sampaikan di e-learning. Baiklah, cukup sekian materi yang Bapak sampaikan. Semoga bisa memberikan pemahaman baru tentang human trafficking dan apa itu KDRT, dan semoga kita tetap diberikan kesehatan. Apabila ada kesalahan Bapak mohon maaf. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.